Setiap luka punya waktu untuk sembuh. Setiap hinaan punya hari untuk dibungkam oleh bukti. Dan setiap doa, sekecil apapun, selalu punya tempat di langit Tuhan. Di kota Semarang, ada kisah tentang seorang wanita bernama Siti, perempuan sederhana yang tak pernah melawan dengan kata-kata, tapi memilih diam dan berjuang dalam senyap. Ia dihina karena miskin, diremehkan karena sabar, tapi siapa sangka dari diamnya lahirlah keajaiban. Inilah kisah tentang cinta, kesabaran, dan pembalasan yang tak perlu teriakan. Karena Tuhan selalu punya cara lembut untuk mengembalikan kehormatan hamba-Nya. Selamat datang di Mau Cerita, tempat di mana air mata dan kekuatan berpadu, dan kisah nyata menjadi cermin bagi hati yang pernah disakiti. Sore itu, langit Semarang berwarna jingga keemasan. Mobil tua kami merayap pelan melewati jalanan menuju perumahan baru di Banyumanik. Di kiri kanan, rumah-rumah megah berdiri berbaris seperti barisan raksasa batu, semuanya tampak sombong di bawah cahaya senja. Aku duduk di samping suamiku, Anto memandangi jendela yang memantulkan wajahku sendiri. Riasanku sederhana, bedak tipis, lipstik lembut warna mawar. Kemeja krem dan hijab yang kusetrika sejak pagi masih rapi. Meski hatiku berdebar tak menentu, Anto menggenggam kemudi erat. Nanti kalau ibu mulai bicara yang tidak enak, kamu sabar ya, Sid. Aku menoleh, menatap wajahnya yang lelah. Senyumku tipis tapi tulus. Iya mas, aku tahu. Ini kan hari bahagia mereka, bukan waktunya membalas apapun. Tapi jauh di dalam dada, aku tahu, setiap pertemuan dengan Ibu Nani dan adik iparku, Ivan, selalu menjadi ujian kesabaran yang tak pernah ringan. Mobil kami berhenti di depan rumah besar bercat putih gading. Lampu-lampu gantung berkilauan di teras, mobil-mobil mewah berderet di halaman. Anto menelan ludah, aku menarik napas panjang. Kami berjalan beriringan masuk, dan seperti biasa, semua mata seolah langsung tahu siapa yang berbeda di ruangan itu. Ivan datang menyambut dengan senyum yang dibuat-buat. Mas Anto, akhirnya datang juga. Saya kira nyasar, soalnya mobilnya beda sendiri. Hehehehe. Aku hanya menunduk sopan, menyalami tangannya. Di belakangnya, Bu Nani berdiri anggun dengan kebaya merah menyala. Wajahnya tegang, tapi bibirnya tersenyum getir. Oh, ini menantuku yang katanya kerja dari rumah itu ya. Katanya lantang, cukup keras untuk membuat beberapa tamu menoleh. Main laptop tiap hari, tapi hasilnya mana? Beberapa ibu-ibu tertawa kecil, pura-pura menutup mulut. Aku menatap lantai marmer mengilap di bawah kakiku. Selamat Bu, rumahnya indah sekali, kataku pelan. Bu Nani terkekeh. Ya jelas indah, Siti. Ini rumah harga miliaran. Nggak kayak apartemen kamu yang sempit itu. Tawa kecil itu menggema seperti tamparan lembut yang memukul dalam-dalam. Tapi aku tidak membalas. Aku hanya tersenyum, senyum yang tak mereka pahami. Ketika aku beranjak membawa segelas minuman dari meja, langkahku disenggol oleh salah satu tamu. Sirup merah kental itu tumpah di lantai marmer putih. Brak, semua mata tertuju padaku. Ya Allah, Siti, teriak Bu Nani. Harga marmer ini aja bisa buat DP mobil. Kamu tahu nggak? Ivan menimpali dengan tawa kecil. Pantas nggak punya rumah. Kalau megang gelas aja nggak becus. Aku berjongkok, membersihkan tumpahan itu dengan tisu seadanya. Tanganku gemetar sedikit, tapi bukan karena takut, karena menahan air mata yang ingin jatuh. Maaf Bu, tadi ada yang menyenggol. Alasan. Balas Bu Nani cepat. Dasar orang miskin masuk rumah orang kaya aja bawa sial. Ruangan itu sunyi sejenak, hanya tawa kecil dan tatapan sinis yang tersisa. Aku berdiri menatap Bu Nani dalam diam, lalu aku tersenyum. Senyum yang sama seperti yang kulatih selama bertahun-tahun. Tenang, tidak membalas, tapi tajam bagi siapapun yang paham maknanya. Selamat sekali lagi, Bu. Rumahnya memang layak untuk kebahagiaan besar seperti ini. Aku berbalik pelan, melangkah keluar menuju taman belakang. Angin sore menyentuh pipiku, membawa suara tawa dari dalam rumah yang perlahan menghilang. Di sana,
Di bawah pohon Kamboja yang mulai gugur, aku berbisik pada diriku sendiri. Tak apa, Siti. Kadang Tuhan membiarkan kita dihina, supaya kelak saat kita berdiri, semua orang akan sadar siapa yang sebenarnya kuat. Mobil kami melaju pelan meninggalkan rumah megah itu. Dari kaca spion, aku masih bisa melihat lampu-lampu pesta yang berkilauan seperti bintang palsu. Indah, tapi menusuk mata. Suara tawa mereka masih bergema di telingaku. Meski perlahan tenggelam bersama deru mesin mobil tua kami, Anto diam. Tangannya menggenggam setir begitu kuat sampai urat di pergelangannya menegang. Aku tahu, bukan hanya aku yang menahan luka malam ini. Ia menatap jalan dengan mata basah, mencoba menyembunyikan marah yang bergejolak di dadanya. Kenapa sih mereka harus begitu ke kamu, Sid? Suaranya serak, menahan emosi. Aku menatap wajahnya yang diterpa cahaya lampu jalan, lelah tapi tetap setia. Karena mereka belum tahu, Mas. Jawabku lirih. Belum tahu kalau diamku bukan tanda kalah. Hening kembali merayap di antara kami. Di luar jendela, Semarang mulai beranjak tidur. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya kuning dari lampu jalan, dan angin malam membawa aroma hujan yang belum jatuh. Hatiku berat, tapi ada sesuatu di dalamnya yang tetap hangat. Rasa syukur bahwa di tengah penghinaan, aku masih punya seseorang yang menggenggam tanganku dengan penuh cinta. Anto tiba-tiba menghentikan mobil di tepi jalan. Ia menunduk, lalu suaranya pecah. Aku nggak tahan, Sid. Aku marah banget. Kenapa ibu bisa segitu bencinya sama kamu? Padahal kamu nggak pernah salah apa-apa. Aku menatapnya, menahan air mata yang mulai naik ke pelupuk. Mas, tanganku menyentuh pipinya pelan. Kita nggak bisa ubah hati orang dengan marah. Kadang, yang bisa kita ubah cuma diri sendiri. Biar waktu yang buktikan siapa yang salah. Anto memejamkan mata. Air matanya jatuh pelan tapi pasti. Aku tahu betapa sulit baginya. Antara jadi anak yang berbakti dan suami yang ingin melindungi. Aku pun menarik napas dalam. Menatap langit malam yang kosong. Aku teringat masa kecilku di kampung. Waktu itu orang-orang juga sering meremehkanku karena ayah hanya tukang becak. Mereka menertawakan mimpi-mimpiku yang dianggap terlalu tinggi. Tapi aku selalu percaya, Tuhan tidak menciptakan hinaan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Dan malam ini, aku merasakan hal yang sama lagi. Luka ini memang dalam. Tapi aku tahu, ia sedang menyiapkan tempat untuk keajaiban nanti. Anto menatapku lagi. Kamu nggak marah, Sid? Aku tersenyum, menatap wajahnya dengan lembut. Kalau aku marah, apa mereka akan berubah, Mas? Ia diam. Tidak, lanjutku pelan. Tapi kalau aku sabar, mungkin Tuhan akan ubah semuanya dengan cara yang lebih indah. Mobil kembali berjalan. Angin menelusup lewat jendela, membawa aroma laut dari arah bawah kota. Aku bersandar di kursi, menatap lampu-lampu kecil yang menari di kejauhan. Di sanalah, di tengah gelap dan sunyi, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, mereka akan melihatku bukan dengan pandangan hina, tapi dengan mata penuh penyesalan. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan membalas. Aku hanya akan tersenyum, senyum yang sama, yang dulu mereka anggap lemah, tapi sebenarnya adalah tanda kemenangan yang diam. Mobil tua kami akhirnya berhenti di depan apartemen kecil di Telogosari. Gedungnya sederhana, tapi bagi kami, di sanalah cinta tumbuh tanpa gengsi. Aku menatap Anto sebelum masuk. Mas, jangan khawatir. Tuhan gak pernah tidur. Ia mengangguk pelan, menggenggam tanganku erat. Di balik tirai malam, Semarang berkilau lembut. Dan di hati yang lelah, aku berdoa dalam diam. Ya Tuhan, jangan hilangkan sabarku. Karena aku tahu, dari sabar yang paling dalam, Kau sedang menulis takdir yang paling indah. Malam menurunkan sunyinya di Telogosari. Lampu kota Semarang berkelip di kejauhan, seperti kunang-kunang yang menari di bawah langit gelap. Di apartemen mungil kami, hanya suara detak jam dan dengung kipas angin yang menemani. Anto sudah terlelap di sofa, kelelahan setelah seharian menahan marah dan kecewa. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi siluetnya yang tenang.
Di wajah lelah itu, ada kesetiaan yang tak pernah pudar. Meski dunia menertawakan kami, Anto tetap menggenggamku tanpa ragu. Dan disitulah setiap malam aku menemukan kekuatanku. Aku menatap meja kerjaku. Laptop tua itu kembali menyala, sinarnya biru memantul di mataku. Semua orang mengira aku hanya wanita rumahan yang tak berguna. Mereka tidak tahu, dari bilik kecil di Telogosari inilah, aku menggerakkan roda bisnis yang tak pernah mereka bayangkan. Satu persatu email masuk dari luar negeri, bahasa Inggris bertebaran di layar. Congratulations, Ms. City, the acquisition is complete. $5 million transferred successfully. $5 juta. Angka itu terpampang jelas, seolah ingin menghapus semua hinaan hari ini. Tanganku bergetar, bukan karena terkejut, tapi karena haru. Aku menutup mata dan tersenyum pelan. Terima kasih Tuhan, bisiku. Aku tak perlu membalas mereka. Aku hanya ingin kau tunjukkan bahwa diam pun bisa jadi jawaban. Aku membuka folder proyekku, sistem keamanan data digital yang kujalankan bersama tim kecil di luar negeri. Semuanya berawal dari mimpiku bertahun lalu, ketika aku masih menjadi asisten programmer di Jakarta. Tak ada yang percaya waktu itu, bahkan keluargaku sendiri. Mereka bilang perempuan kampung tak akan pernah jadi pemimpin. Ya, tapi aku tahu, Tuhan tak menciptakan perempuan untuk sekadar menunggu dipuji. Kupandangi layar yang kini penuh dengan angka penjualan, kontrak, dan pesan ucapan selamat. Dari bilik kecil ini, aku bukan siapa-siapa di mata dunia luar, tapi di balik layar, aku adalah seseorang yang sedang menulis ulang takdirnya sendiri. Aku menoleh ke arah Anto yang masih tidur. Senyumnya di tengah mimpi membuat dadaku hangat. Ya tak tahu, selama ini aku menabung bukan hanya uang, tapi impian. Dan impian itu kini tumbuh jadi kenyataan yang diam-diam kukubur di dalam rahasia. Malam semakin larut. Aku meneguk air putih, lalu menulis sebuah pesan di buku catatanku. Jangan benci orang yang menghina. Mereka hanya belum tahu di mana Tuhan akan menempatkanmu nanti. Aku menutup laptop perlahan, tapi sebelum layar benar-benar gelap, aku melihat pantulan wajahku di sana. Wanita sederhana yang sering dianggap tak berharga. Namun di balik tatapan mata itu, ada bara kecil yang terus menyala. Bara yang tak ingin membakar, hanya ingin menerangi. Aku berjalan ke balkon, membiarkan angin malam menyapa wajahku. Langit Semarang sunyi, tapi indah. Bintang-bintang seolah bersekongkol denganku, menyembunyikan rahasia besar yang tak lama lagi akan mengguncang semua orang yang pernah meremehkan. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pada diri sendiri. Sabarlah sedikit lagi, Siti. Hari ini mereka menertawakanmu. Tapi suatu saat mereka akan datang mengetuk pintumu, dan hanya senyum yang akan kau beri sebagai balasan. Kutarik tirai, kupadamkan lampu, dan kubiarkan dunia beristirahat. Tapi di dadaku, tekad itu tak tidur. Ia menyala tenang, menunggu saatnya bersinar terang di atas bukit tempat takdir akan berbalik. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut di sela tirai jendela. Aroma kopi yang baru diseduh mengisi ruangan kecil kami di Telogosari. Aku menatap punggung Anto yang duduk diam di meja makan. Bahunya menurun, seperti menanggung beban yang tak kasat mata. Sejak kejadian di rumah Ivan, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia lebih banyak diam, lebih sering termenung, seolah pikirannya melayang entah kemana. Aku meletakkan secangkir kopi di depannya. "Mas, kopinya dulu," kataku pelan. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lirih. "Aku nggak habis pikir, Sid. Kenapa ibu selalu begitu? Dari dulu," nada suaranya patah, seolah setiap kata membawa luka masa kecil yang belum sembuh. Aku duduk di hadapannya, mencoba menangkap mata itu. Mata yang dulu ku kenal hangat, tapi kini redup oleh kenangan. "Waktu aku kecil," katanya perlahan, "ibu selalu bilang aku anak gagal. Katanya Ivan itu harapan keluarga, aku cuma beban." Ia menatap kosong ke cangkir kopi yang tak disentuh. Dan entah kenapa, Sid, sampai sekarang pun aku masih merasa begitu. Hatiku perih mendengarnya. Aku tahu,
Luka yang tumbuh dari kata-kata seorang ibu bukan luka yang bisa sembuh dengan cepat. Aku ingin merangkulnya, tapi aku tahu, kadang diam dan kehadiran lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Aku menghela napas. Mas, ucapku lembut. Kadang Tuhan tidak memberi kita ibu yang sempurna, tapi Ia memberi kita kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih kuat dari luka itu. Anto mengangkat kepalanya, menatapku dalam diam. Lihat kamu sekarang, Mas. Kamu tetap jadi suami yang sabar, pekerja keras, dan ayah yang kelak akan dicontoh anak-anak kita. Bukankah itu bukti kalau ibu salah? Yuna menatapku lama lalu tersenyum getir. Aku cuman gak mau kamu ngerasain hal yang sama. Dihina, diremehkan. Aku gak kuat lihat kamu digituin, Sid. Aku meraih tangannya pelan. Tapi aku kuat, Mas. Karena aku tahu aku gak sendirian. Ada kamu, ada cinta kita. Di luar suara tukang sayur lewat di gang kecil. Hidup terus berjalan meski hati kami masih memeluk luka lama. Aku menatap cangkir kopi yang kini mulai mendingin, lalu berkata dalam hati, terkadang luka dari masa lalu datang bukan untuk menyakiti lagi, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah berjalan jauh. Anto menatap keluar jendela, matanya menerawang jauh ke arah langit Semarang. Aku cuma ingin ibu lihat, Sid, bahwa hidup nggak diukur dari rumah megah atau mobil mahal, tapi dari siapa yang tetap setia meski diremehkan. Aku tersenyum lembut. Suatu hari nanti, Mas, kataku pelan, ibu akan tahu. Ia akan melihat kalau yang selama ini ia remehkan, justru yang paling tulus mencintainya. Suasana hening menyelimuti kami. Matahari naik perlahan, menembus tirai, menciptakan garis cahaya di meja makan kami. Garis cahaya yang menghubungkan dua hati yang sama-sama terluka, tapi masih memilih bertahan. Aku menatap Anto lagi, kali ini dengan senyum yang lebih tenang. Mas, jangan benci ibu. Biarkan waktu mengajarinya. Ia mengangguk pelan, meski air matanya menetes tanpa suara. Dan dalam keheningan pagi itu, aku berjanji dalam hati bahwa aku akan menanggung luka ini bersamanya. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa cinta yang sabar selalu menang, bahkan atas dendam yang diwariskan darah. Hari-hari berlalu seperti angin yang membawa kabar yang sama. Kabar tentang kesombongan Ivan. Setiap kali aku membuka media sosial, wajahnya muncul dengan senyum lebar, berdiri di depan rumah barunya, di samping mobil putih berkilau, atau di restoran mahal dengan caption penuh pamer. Kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Bukan karena iri, tapi karena aku tahu kerja keras yang ia banggakan itu sebenarnya disokong oleh Anto, suamiku, yang selama ini dia membantu tanpa diingat. Aku duduk di kursi balkon apartemen, menatap langit sore Semarang yang perlahan berubah jingga. Suara azan maghrib menggema dari masjid kecil di ujung gang, menenangkan hati yang hampir lelah. Aku menutup mata sejenak, mencoba menepis bayangan wajah Bu Nani dan Ivan yang selalu datang membawa rasa perih. Beberapa hari lalu, Bu Nani datang lagi, tanpa kabar, tanpa salam. Ia masuk dengan langkah berderap, wajahnya menilai setiap sudut ruangan seolah sedang memeriksa sesuatu yang kotor. Masih di tempat sempit kayak gini, Sid? Katanya sambil tersenyum sinis. Ivan tuh udah ngajak kamu pindah? Atau kamu betah hidup susah? Aku hanya menunduk sopan. Anto yang sedang duduk di sofa langsung berdiri. Bu, jangan bicara begitu. Tapi Bu Nani malah menatap Anto tajam. Loh, ibu cuma ngomong kenyataan. Ibu pengen kalian maju. Masa adikmu udah punya 2 mobil, kamu masih naik motor? Kalimat itu menggantung di udara, seperti belati tumpul yang tetap menyakitkan meski tak berdarah. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku terasa berat. Bukan karena kata-katanya, tapi karena aku tahu Anto terluka lebih dalam dariku. Setelah ibu pergi, Anto duduk diam lama sekali. Matanya kosong, menatap lantai yang retak kecil. Aku mendekatinya, menepuk bahunya perlahan. Mas, jangan simpan semuanya sendiri. Ia hanya menggeleng. Kadang aku malu, Sid. Ibu benar.
Aku belum bisa kasih kamu hidup yang layak. Aku tersenyum, menatapnya dengan mata yang jernih. Mas, hidup yang layak bukan tentang luas rumah atau harga mobil, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski dunia bilang kita nggak cukup. Ia menatapku, lalu tertunduk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum lagi, senyum kecil yang hangat. Aku tahu, senyum itu rapuh, tapi di balik rapuhnya, ada harapan yang masih berdenyut. Malam itu, setelah Anto tidur, aku membuka laptopku kembali. Cahaya biru menerangi wajahku yang kini lebih tenang. Aku memandangi laporan keuangan perusahaanku, kontrak baru dari luar negeri, dan sebuah email dengan subjek Invitation, Purchase of Premium Property in Semarang. Aku menatap layar lama sekali. Nama kompleks itu Gria Nirwana Residence, tempat Ivan membeli rumahnya. Tapi kafling yang ditawarkan padaku bukan sembarangan. Blok A1, the most exclusive unit. Aku menatap email itu dengan mata basah. Tuhan memang selalu punya cara yang halus untuk menunjukkan keadilan. Aku menutup laptop dan berbisik pelan. Sabar sedikit lagi, Siti. Biarkan mereka menertawakanmu hari ini. Karena suatu hari nanti, tawa itu akan berubah menjadi diam. Aku memandang Anto yang tidur nyenyak di sisi sofa. Wajahnya damai, seolah tak tahu bahwa istrinya tengah menyiapkan sesuatu yang besar. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghapus luka yang sudah lama dibiarkan menganga. Di luar hujan mulai turun. Tetes-tetesnya menimpa jendela, seperti mengetuk perlahan, seakan berkata, waktunya sudah dekat. Aku menatap langit malam yang kelabu, dan dalam bisu aku berdoa, ya Tuhan, biarkan aku tetap rendah hati, bahkan saat Engkau tinggikan aku di mata mereka. Malam di Telogosari selalu datang dengan sunyi yang sama, hanya dengung kipas angin dan cahaya biru layar laptop yang setia menemaniku. Dari luar, mungkin aku terlihat seperti istri rumahan yang sibuk dengan hal remeh, mengetik, menatap layar, meneguk kopi yang tak pernah benar-benar habis. Tapi di balik semua itu, ada dunia lain yang sedang kujalankan. Diam-diam. Sudah hampir 3 tahun aku menumbuhkan bisnis ini, seperti benih kecil yang kusemai dalam diam. Sebuah perusahaan keamanan digital yang dulu hanya berisi 4 orang, kini telah menjelma menjadi jaringan besar di Singapura, Jakarta, hingga Tokyo. Aku tak pernah menceritakannya pada siapapun, bahkan pada Anto. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku ingin keberhasilanku nanti jadi kejutan, bukan sekadar cerita email dari luar negeri terus berdatangan. Ada yang menawarkan investasi baru, ada juga yang mengirim ucapan selamat, salah satunya dari Mr. Lee, partner bisnis pertamaku. You're different, Siti. You lead with heart, not ego. That's why your company grows. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Entah kenapa, setiap kali orang memuji pencapaianku, aku justru teringat pada penghinaan. Pada suara Bu Nani yang menertawakan kebisuanku, pada tatapan Ivan yang seolah menganggapku tak berarti. Dan di sanalah aku sadar, tanpa sadar, mereka telah menjadi bahan bakar bagi keberhasilanku. Di meja, ada 2 tumpukan kertas, satu berisi kontrak bisnis, satu lagi brosur perumahan mewah Gria Nirwana Residence. Aku menatap brosur itu lama sekali. Foto rumah dengan jendela kaca lebar dan taman hijau di sekelilingnya tampak begitu tenang. Ada sesuatu dalam gambar itu yang memanggilku, seperti takdir yang sedang menunggu giliran. Aku tersenyum kecil. Bukan tentang balas dendam, kataku pelan, tapi tentang bukti. Anto datang menghampiri, setengah mengantuk. Kamu belum tidur, Sid? Aku buru-buru menutup laptop. Sedikit lagi, Mas. Ada kerjaan kecil. Ia mengangguk, tak banyak bertanya. Mungkin karena ia tahu, ada hal-hal yang lebih baik disimpan dulu dalam diam. Setelah Anto kembali ke kamar, aku membuka layar lagi. Laporan keuangan perusahaanku menunjukkan peningkatan drastis. Aku membaca angka-angka itu seperti membaca doa. Setiap rupiah adalah saksi dari sabar yang panjang. Tiba-tiba mataku tertuju pada email baru. Subjeknya sederhana.
Property ownership transfer. Confidential. Tanganku bergetar. Kusentuh layar itu perlahan, lalu menarik napas panjang. Inilah langkah pertamaku. Langkah menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan. Menuju pemulihan harga diri yang telah lama diinjak. Di luar, suara hujan turun dengan lembut. Rinainya mengetuk jendela seperti irama pengingat dari langit. Bahwa tidak semua peperangan harus dimenangkan dengan teriakan. Beberapa cukup dengan kesunyian dan kerja keras yang konsisten. Aku menutup laptop, memandang langit malam lewat celah tirai. Di sana, lampu-lampu kota Semarang tampak seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Indah tapi rapuh, seperti hidup yang bisa berubah arah kapan saja. Kubiarkan senyum kecil muncul di bibirku. Sebentar lagi, Sid, bisikku pada diri sendiri. Sebentar lagi dunia akan tahu bahwa perempuan yang mereka remehkan ini tidak pernah berhenti berjuang. Kutarik selimut di bahu, berjalan perlahan menuju kamar, meninggalkan meja yang masih menyimpan cahaya layar laptop yang belum benar-benar padam. Cahaya yang menjadi saksi bahwa di tengah malam Semarang, seorang perempuan bernama Siti sedang menulis kisah kebangkitannya sendiri. Pagi itu, udara Semarang terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menembus tirai jendela, menciptakan garis cahaya di meja kerja tempat laptopku masih terbuka. Aku baru saja menutup rapat daring dengan tim luar negeri ketika langkah kaki Anto terdengar dari dapur. Ia membawa 2 cangkir kopi, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu di matanya. Rasa ingin tahu yang jarang kulihat. "Sid," katanya perlahan, "aku lihat kamu makin sibuk belakangan ini. Laptop nggak pernah mati. Sebenarnya kamu lagi kerja apa sih?" Pertanyaannya sederhana, tapi cukup untuk membuat napasku tertahan sejenak. Aku menatapnya, mencoba tersenyum. "Kerja kecil-kecilan aja, Mas. Bantuin teman luar negeri." Ia mengerutkan kening, tapi tak menekan lebih jauh. "Jangan sampai kamu kecapekan ya. Aku tahu kamu keras kepala, tapi kesehatanmu lebih penting." Aku tertawa kecil, menutup laptop perlahan. "Aku janji, Mas, semua baik-baik saja." Padahal dalam hatiku, ada rahasia besar yang belum waktunya diungkap. Setelah Anto keluar untuk kerja, aku kembali membuka laptop. Layar biru itu menyala seperti langit digital yang menyimpan banyak rahasia. Di sana ada laporan pembelian kafling Blok A1 Gria Nirwana Residence yang baru saja disetujui. Semuanya atas namaku, disamarkan melalui perusahaan luar negeri yang kumiliki. Kupandangi dokumen itu lama. Tiap angka di atas kertas terasa seperti detak jantung. Cepat, kuat, hidup. Aku menarik napas panjang, bukan karena takut Anto tahu, tapi karena aku ingin kejutan ini sempurna. Aku ingin hari itu tiba dengan cara yang paling tak terduga. Kadang aku merasa bersalah karena harus menyembunyikan semua ini darinya. Tapi aku tahu, Anto adalah pria sederhana yang mungkin akan menolak jika tahu semua ini datang dariku. Ia selalu ingin menjadi pelindung, bukan yang dilindungi. Dan aku menghargai itu. Maka, biarlah sementara ini, aku jadi rahasia kecil di balik layar laptopku. Sore hari, Anto pulang lebih cepat. Ia menatap meja kerja yang masih berantakan. "Aku lihat kamu beneran sibuk ya sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk mencoba menenangkan diri. "Iya, Mas, tapi tenang aja, semua lancar kok." Ia tertawa kecil, lalu duduk di sofa. "Ya sudah, kalau nanti butuh bantuanku, bilang aja." Jangan dipendam sendiri. Aku menatapnya lama. Ada rasa hangat mengalir dalam dadaku. Betapa indahnya memiliki seseorang yang percaya, bahkan ketika kita menyembunyikan kebenaran untuk kebaikan. Malamnya, aku kembali bekerja. Suara notifikasi dari laptop berdenting. Pesan dari kantor pusat. Final stage completed. Ownership will be transferred next month. Aku membaca kalimat itu pelan, lalu tersenyum samar. Aku tahu, waktunya semakin dekat. Semakin hari, langkahku menuju kebenaran ini semakin nyata. Dan aku pun berjanji, ketika semua sudah siap, ketika rumah itu berdiri di atas bukit dan dunia menatap ke sana, aku akan menggenggam tangan Anto
menatap matanya dan berkata, "Inilah hasil sabar kita, Mas. Inilah bukti bahwa hinaan tak mampu mematikan doa." Di luar, malam kembali turun perlahan. Suara jangkrik menggema dari balik jendela. Aku menutup laptopku, membiarkan lampu layar padam terakhir kali malam itu. Dalam keheningan aku berbisik lirih, "Tunggu sedikit lagi Tuhan. Aku sedang menyiapkan kejutan bukan untuk kebanggaanku, tapi untuk menyembuhkan harga diri yang pernah diinjak." Dan di dalam hatiku, rahasia itu tetap aman. Seperti bintang di balik awan, yang tak perlu terlihat untuk tetap bersinar. Hari itu langit Semarang berawan. Angin berhembus dari jendela kecil apartemen kami, membawa aroma tanah basah dan suara klakson dari jalan bawah. Aku baru saja menutup laptop ketika suara bel pintu berbunyi keras, cepat, berulang, seperti tanda ketidaksabaran yang sudah kukenal. "Bu Nani." Gumamku pelan. Anto yang sedang membaca koran di ruang tamu langsung menoleh. Napasnya terhenti sejenak, lalu ia bangkit dengan wajah kaku. "Ibu datang tanpa kabar lagi," ujarnya datar. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum sebelum pintu terbuka. Dan benar saja, Bu Nani masuk tanpa salam, tanpa senyum, membawa aroma parfum tajam dan tas bermerek besar di lengannya. Matanya menelusuri seisi ruangan, dari rak buku sederhana hingga kursi tua di sudut. "Masih di tempat ini juga, Sid?" Suaranya menembus udara, setajam yang kuingat. "Dari dulu ibu kira kalian udah pindah loh. Tapi ternyata, ya masih aja di apartemen sempit begini." Aku tersenyum sopan, menawarkannya duduk. "Silakan Bu, mau saya buatkan teh hangat?" Bu Nani tertawa kecil. "Teh, nggak usah. Aku baru minum di rumah Ivan. Tehnya impor, bedalah rasanya sama yang di sini." Anto menatap ibunya dengan kesal yang ditahan. Tapi sebelum ia bicara, aku lebih dulu menepuk tangannya pelan, tanda agar ia diam. Aku menatap Bu Nani lembut. "Bagus, Bu. Saya senang Ivan bisa bahagiakan ibu. Semoga rezekinya makin lancar." Kalimatku membuat Bu Nani tersenyum puas. Tapi bukan karena pengertian, melainkan karena ia pikir aku menyerah. "Ya iyalah, Sid. Ivan tuh rajin, kerja keras, pinter cari peluang. Beda sama kalian yang masih ngandelin gaji bulanan. Kapan mau maju kalau begini terus?" Hatiku bergetar sedikit, tapi bukan karena marah. Aku sudah melewati fase itu. Kini, setiap kata kasarnya hanya seperti angin dingin, menusuk, tapi tak lagi melukai. Aku mengangguk pelan. "Insya Allah, Bu, semua ada waktunya." "Waktu?" Bu Nani terkekeh. "Jangan kebanyakan mimpi, Sid. Dunia ini milik orang yang berani tampil, bukan yang bersembunyi di balik laptop murahan." Anto berdiri. Kali ini tak bisa menahan diri. "Bu, cukup. Jangan lagi hina istri saya." Tapi Bu Nani malah tertawa. "Loh, ibu cuma bicara kenyataan. Kalau Siti tersinggung, berarti hatinya lemah." Aku menatapnya dalam. Mata kami bertemu dan untuk pertama kalinya aku tak menunduk. Aku melihat wajah perempuan tua yang hidupnya diikat oleh gengsi, selalu butuh menindas untuk merasa tinggi. Dan aku sadar, aku tak membencinya lagi. Aku justru kasihan. "Terima kasih atas nasihatnya, Bu," ucapku lembut. "Doakan saja semoga kami bisa seperti Ivan. Tapi kalaupun tidak, biarlah kami bahagia dengan cara kami sendiri." Bu Nani diam sejenak, barangkali terkejut dengan jawabanku yang tenang. Anto menatapku. Ada kagum di matanya. Ada kekuatan yang baru ia lihat. Tak lama, Bu Nani berdiri. "Ya sudah, ibu pergi dulu. Cuman mampir, takut kalian lupa keluarga." Aku mengantarnya sampai depan pintu, tersenyum lagi. "Ibu hati-hati di jalan." Begitu pintu tertutup, keheningan menelan ruang kecil kami. Anto memelukku dari belakang, pelan tapi erat. "Kamu luar biasa, Sid. Aku hampir marah, tapi kamu bisa tetap tenang." Aku memegang tangannya, tersenyum dalam pelukan itu. "Kalau aku marah, Mas, apa bedanya aku dengan mereka?" Kami terdiam lama.
hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di antara napas kami. Di hatiku, ada perasaan yang aneh, campuran luka, lega, dan kekuatan baru. Aku tahu ini bukan akhir dari penghinaan. Tapi kali ini, aku tak lagi goyah. Karena di dalam diriku, aku sudah punya benteng yang tak bisa dijatuhkan oleh kata-kata siapapun. Keyakinan bahwa Tuhan melihat segalanya. Dan dalam diam itu, aku berjanji sekali lagi. Suatu hari nanti, Bu Nani akan tahu bahwa menantu yang ia hina adalah menantu yang akan membuatnya menunduk dengan bangga. Pagi itu, langit Semarang tampak cerah, tapi hatiku berdebar tak biasa. Di meja kerja, map coklat tebal tergeletak rapi. Di dalamnya ada berlembar-lembar kertas yang akan mengubah hidupku, dan mungkin cara dunia memandangku. Aku duduk sejenak, menatap halaman pertama. Perjanjian pembelian rumah, Gria Nirwana Residence, Blok A1. Jari-jariku menyentuh tanda tangan yang belum kutulis. Lalu aku tersenyum samar. Jadi begini rasanya, Tuhan, bisikku, ketika sabar yang panjang mulai berubah jadi nyata. Aku berangkat sendirian pagi itu, tak bilang pada Anto. Hanya ku beritahu bahwa aku ingin menghadiri pertemuan kecil di luar kota. Ia percaya, seperti biasanya, percaya penuh tanpa banyak tanya. Dan kepercayaan itu justru yang membuatku semakin ingin menghadiahkannya sesuatu yang pantas. Mobil yang menjemputku melaju menanjak ke arah perbukitan Banyumanik. Di kiri kanan, pepohonan pinus bergoyang lembut diterpa angin. Udara di sana lebih sejuk, dan pemandangan kota Semarang tampak kecil di bawah kaki langit. Disinilah, di puncak bukit yang tenang ini, aku akan menandatangani sesuatu yang dulu hanya mimpi jauh. Sesampainya di kantor pengembang, seorang pria muda menyambut dengan ramah. Selamat datang, Bu Siti. Semua berkas sudah siap. Anda tinggal tanda tangan di sini. Aku mengangguk pelan, menatap kertas itu lama. Nama Siti Rahmawati tercetak tegas di bagian pembeli. Bukan nama perusahaan, bukan nama suamiku, namaku sendiri. Tanganku sempat gemetar, bukan karena ragu, tapi karena teringat semua yang kulewati untuk sampai di titik ini. Hinaan, air mata, malam-malam bekerja tanpa tidur, doa-doa yang kusisipkan di setiap sujud. Semua itu kini tertulis di balik tinta yang akan kutorehkan. Kutatap pena di tanganku. Lalu kutulis tanda tanganku dengan hati bergetar. Setiap goresannya seperti menuliskan ulang takdirku sendiri. Dari perempuan yang diremehkan, menjadi perempuan yang berdiri di atas bukit, tanpa perlu meninggikan suara. "Selamat, Bu," kata pria itu sambil tersenyum. Rumah ini salah satu unit paling istimewa di Gria Nirwana. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Aku tersenyum kecil. Istimewa bukan karena mewah, Mas. Tapi karena aku tahu betapa tidak mudah jalan untuk sampai ke sini. Setelah urusan selesai, aku berdiri di halaman depan kantor. Dari sana, aku bisa melihat rumah-rumah besar berdiri berjajar, dengan atap merah dan taman yang luas. Dan di puncaknya, Kafling A1 masih dalam tahap pembangunan. Tapi entah kenapa, aku bisa membayangkan rumah itu sudah jadi. Dengan jendela kaca besar, taman kecil di tepi kolam, dan teras tempat aku dan Anto akan duduk menatap senja. Aku menatap langit, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Terima kasih Tuhan," bisikku. Bukan karena Engkau beri aku rumah, tapi karena Engkau beri aku kekuatan untuk tidak membalas dengan kebencian. Di perjalanan pulang, aku membuka ponsel dan mengetik pesan singkat pada pihak pengembang. Mohon tidak mencantumkan nama saya di publik.
Semuanya bersifat rahasia sampai saya menghubungi kembali. Aku tahu hari itu belum waktunya untuk dunia tahu siapa aku. Belum waktunya untuk Bu Nani tahu rumah siapa yang akan ia kunjungi nanti. Tapi waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, aku ingin bukan kemewahan yang berbicara, melainkan ketenangan, diam yang menyembuhkan. Mobil berhenti di depan apartemen kami. Langit sore mulai berwarna keemasan. Aku turun dengan langkah ringan, membawa satu map di tangan dan segunung perasaan di dada. Anto menyambutku di pintu dengan senyum hangat. "Capek, Sid?" Aku menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Justru hari ini, aku merasa seperti baru memulai hidup." Malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajah Anto yang terlelap di sampingku. Aku membelai rambutnya, lalu berbisik pelan, "Sabar, Mas. Tak lama lagi, aku akan menunjukkan padamu bahwa kesederhanaan yang kita miliki sedang tumbuh menjadi kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan gengsi." Dan di luar sana, di atas bukit, rumah itu menunggu. Belum berdiri sempurna, tapi sudah menjadi saksi dari perjalanan panjang seorang perempuan yang memilih diam, tapi tak pernah berhenti melangkah. Sudah seminggu sejak aku menandatangani dokumen itu. Tiap kali aku membuka laptop, ada perasaan yang aneh, campuran bahagia, gugup, dan sedikit takut. Aku tahu, rahasia yang kusembunyikan dari Anto semakin besar. Dan seperti langit yang tampak tenang tapi menyimpan badai, diamku mulai terasa berat. Pagi itu, matahari Semarang masuk lewat jendela kecil ruang tamu. Anto duduk di meja makan, memegang selembar kertas yang tak ku kenal. Wajahnya datar, tapi matanya penuh tanya. "Sid," katanya pelan, "ini apa?" Aku mendekat. Di tangannya ada surat dari bank berlogo asing, tertulis namaku sebagai pemilik rekening. Saldo di sana membuatku terdiam. 5 digit angka di belakang koma, dalam mata uang dolar. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. "Oh, itu..." Suaraku nyaris tak terdengar. "Itu cuman hasil proyek yang lama, Mas. Tabungan kecil yang baru cair." Anto menatapku lama. Matanya mencari kebenaran. "Tabungan kecil? Sid, ini bukan kecil." Nada suaranya tidak marah, tapi getir. Aku menunduk, menatap lantai yang memantulkan bayangan kami berdua. Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi bibirku keluh. Aku takut, bukan karena bersalah, tapi karena aku tak ingin membuatnya merasa kecil di hadapan keberhasilanku sendiri. Aku tahu betul, Anto laki-laki yang baik. Tapi di balik kebaikan itu, ada harga diri yang begitu dijaganya. "Mas," ujarku perlahan, "aku akan cerita semuanya, tapi belum sekarang." Ia terdiam. "Kenapa, Sid? Kenapa seolah kamu punya dunia lain yang nggak bisa aku masuki?" Kalimat itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Aku menatap wajahnya, dan dalam diam itu, aku hanya bisa berkata jujur lewat mata. "Bukan karena aku menutupi, Mas. Aku cuma ingin kamu bangga, bukan canggung. Aku ingin nanti, kalau aku ceritakan semuanya, kamu bisa melihat hasilnya. Bukan prosesnya yang rumit." Anto memejamkan mata, menarik napas berat. "Aku cuma takut kamu lelah, Sid. Aku tahu kamu kuat, tapi diam kamu kadang bikin aku takut kehilangan." Kalimatnya membuat dadaku hangat sekaligus sesak. Aku tersenyum, menahan air mata yang nyaris jatuh. Kalau aku diam, bukan karena aku jauh, Mas. Tapi karena aku sedang menyiapkan sesuatu agar kita nggak perlu dihina lagi.
Anto menatapku lama, kemudian mengangguk pelan. Baik, Sid. Aku percaya kamu. Tapi janji satu hal. Jangan pernah hilang arah ya. Aku nggak butuh kaya. Aku cuma butuh kamu tetap jadi kamu. Aku menggenggam tangannya erat. Aku janji, Mas. Aku tetap Siti yang kamu nikahi dulu. Cuman bedanya sekarang, aku belajar berdiri lebih tegak. Hening menyelimuti kami. Di luar, suara pedagang lewat memecah sepi. Aku menatap kertas bank itu di meja, bukti nyata dari perjuangan yang kutulis dalam diam. Tapi di mata Anto, aku tahu, cinta jauh lebih penting dari angka manapun. Malamnya, aku membuka laptop lagi. Kucatat satu kalimat di catatan pribadiku. Cinta yang benar bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang tetap berjalan bersama, meski tak saling tahu semua rahasia. Aku menatap layar yang perlahan meredup. Hujan turun di luar, pelan tapi pasti. Dan dalam suara rinainya, aku berbisik pelan. Sabar sedikit lagi, Anto. Waktu akan menjawab semua tanpa aku harus menjelaskan. Di dada, ada rasa takut dan harap yang saling berpelukan. Tapi di balik itu ada keyakinan bahwa cinta yang dijaga dengan kejujuran dan kesabaran akan tetap utuh. Bahkan di tengah rahasia terbesar sekalipun. Langit sore di Semarang seolah menahan napas hari itu. Langitnya biru pucat, tapi hatiku justru mendung. Anto baru saja menerima kabar dari Bu Nani. Keluarga diminta datang ke acara syukuran ulang tahun pernikahan Ivan dan Della. Aku bisa menebak isi acaranya tanpa perlu diberitahu. Pameran kemewahan yang dibungkus dalam doa dan tawa palsu. Aku sempat menolak datang, tapi Anto menatapku lama. Wajahnya tenang meski matanya menyimpan keraguan. Datang aja, Sid, katanya pelan. Biar mereka tahu kita nggak sembunyi. Kita datang bukan untuk dibandingkan, tapi untuk menghormati. Aku mengangguk. Dan dalam hati aku tahu, kali ini aku tak akan datang dengan luka seperti dulu. Aku datang dengan kekuatan yang mereka belum tahu. Rumah Ivan berdiri megah di tengah perumahan elit itu. Mobil-mobil mahal berjejer. Lampu gantung di teras berkilau seperti bintang buatan. Musik lembut mengalun. Aroma parfum dan makanan mahal memenuhi udara. Begitu aku melangkah masuk, tatapan orang-orang langsung berpindah ke arahku. Mungkin karena penampilanku masih sederhana, kebaya pastel, tas kecil, dan hijab polos. Tapi di balik kesederhanaan itu, hatiku tak lagi goyah. Bu Nani duduk di kursi tengah, dikelilingi tamu-tamu wanita sebayanya. Wajahnya dipoles rapi, senyumnya tinggi. Begitu melihatku, senyum itu berubah menjadi lirikan yang kukenal betul. Oh, Siti datang juga rupanya, ujarnya lantang. Aku kira nggak berani. Tawa kecil terdengar di sekelilingnya. Aku tersenyum sopan menyalami tangannya. Saya datang karena undangan ibu. Terima kasih sudah mengingat. Ivan datang menghampiri dengan jas rapi. Mas Anto, Kak Siti, katanya dengan nada tinggi. Maaf ya kalau rumahnya sederhana. Nggak seperti rumah orang-orang sukses di Jakarta sana. Bu Nani tertawa keras, seolah itu lelucon yang sangat lucu. Ah, kamu ini, Van, nggak usah merendah. Rumah kamu jauh lebih bagus dari kontrakan abangmu itu. Anto menunduk, wajahnya menegang. Aku menepuk tangannya pelan, memberi isyarat agar ia tenang. Rumah bukan ukuran bahagia, Bu, kataku lembut. Yang penting isinya cinta. Kalimat itu membuat beberapa tamu berhenti tertawa. Tapi Bu Nani hanya menatapku tajam. Kamu tuh dari dulu ya, Siti, ujarnya sambil mendesah. Terlalu banyak bicara soal sabar, soal ikhlas. Tapi hasilnya mana? Hidup tuh nggak bisa cuman pakai doa. Aku menatapnya, kali ini tidak dengan tunduk, tapi dengan tenang. Kalau sabar itu tak berbuah, Bu, ujarku perlahan. Mungkin karena Tuhan masih ingin melihat siapa yang benar-benar tulus menanam. Suasana mendadak hening. Ivan pura-pura tertawa untuk mencairkan keadaan. Hahaha, ya sudahlah Kak Siti.
Doain aja semoga nanti kami bisa bantu Mas Anto juga beli rumah. Aku tersenyum kecil. Amin, Van. Semoga rezekimu juga nggak berhenti di dunia saja. Ia terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu ia paham maknanya. Acara terus berjalan. Tawa, foto, dan ucapan selamat bertebaran di udara. Aku duduk diam di sudut ruangan, menatap mereka satu persatu. Wajah yang dulu membuatku kecil, kini tampak asing. Aku tak merasa iri lagi. Yang kurasakan hanya tenang, karena aku tahu, dalam beberapa bulan ke depan, mereka akan menatapku dari tempat yang berbeda, bukan dari atas, tapi dari bawah. Ketika kami pamit, Bu Nani berkata, "Lain kali, Sid, kalau datang ke acara kayak gini, pakai yang pantas ya. Jangan bikin malu keluarga." Aku menatapnya, lalu menunduk sedikit sambil tersenyum. "Baik, Bu, tapi jangan khawatir. Kali berikutnya saya datang, mungkin justru Ibu yang akan merasa bangga." Aku berjalan meninggalkan rumah itu dengan langkah ringan. Sore menjelang malam, dan langit Semarang berubah ungu keemasan. Aku menatap dari balik jendela mobil, melihat pantulan wajahku sendiri. Wajah yang dulu penuh luka, kini hanya menyimpan tenang. "Mas," kataku pelan pada Anto, "kadang Tuhan membiarkan kita dihina. Bukan karena kita lemah, tapi karena Ia sedang menyiapkan panggung yang lebih tinggi." Anto menggenggam tanganku. Ia tak menjawab, tapi senyumnya cukup, senyum yang tahu bahwa badai sudah hampir selesai. Dan dalam hatiku, aku berbisik pada diri sendiri, "Sabar, Siti. Sabar sedikit lagi. Tak lama lagi, dunia akan tahu arti diam yang kau simpan selama ini." Malam di Semarang turun pelan, seperti tirai yang menutup bab lama dalam hidupku. Aku duduk di depan laptop, hanya ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Layar menampilkan gambar rumah yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Rumah di atas bukit, milikku, yang sebentar lagi akan sempurna. Rumah itu berdiri tenang, seolah menungguku menulis babak baru yang lebih indah. Di sisi kanan layar, ada email dari pihak pengembang Gria Nirwana Residence. Subjeknya sederhana, Grand Preview Invitation Program. Aku membaca setiap baris undangan itu dengan seksama, lalu tersenyum kecil. Dalam kepalaku, perlahan mulai tersusun sebuah rencana, bukan untuk membalas, tapi untuk membuka mata mereka yang pernah menutup hati. Aku menulis pesan balasan. Saya ingin 2 nama ditambahkan dalam daftar undangan khusus, Bu Nani dan Bapak Ivan. Lalu di akhir kalimat, ku tambahkan, mohon jangan sebutkan nama pemilik rumah, biarkan menjadi kejutan. Jari-jariku berhenti di atas keyboard, sedikit bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena aku sadar langkah kecil ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah Bu Nani muncul, dengan senyum congkak dan kata-kata yang dulu begitu menyakitkan. Namun kali ini yang kurasakan bukan lagi luka, melainkan belas kasih. "Maafkan aku, Bu," bisikku. "Aku tidak ingin mempermalukanmu. Aku hanya ingin kau tahu betapa salahmu menilai diamku." Keesokan paginya, aku mengunjungi lokasi pembangunan rumahku di bukit itu. Udara sejuk menyambut. Daun-daun pinus bergoyang ringan diterpa angin. Dari sana, pemandangan kota Semarang tampak seperti lautan cahaya kecil yang berdenyut di kejauhan. Aku berdiri di tepi teras yang masih berupa tanah, memandangi hamparan itu sambil berbisik. "Disinilah, nanti aku akan memulai segalanya dari nol." Tapi kali ini, dengan kepala tegak. Kontraktor datang membawa rencana pembangunan terakhir. Rumah sudah hampir selesai, Bu Siti. Tinggal penyelesaian interior dan taman depan. "Dalam 2 minggu semua beres." Aku tersenyum lembut. "Bagus. Pastikan semuanya terlihat anggun, tapi sederhana. Aku tidak mau rumah ini berteriak kemewahan. Cukup tenang, seperti pemiliknya." Ia mengangguk hormat, lalu pergi meninggalkanku sendirian di tengah udara bukit yang dingin. Aku menatap ke langit, biru, luas, dan bebas, seperti hatiku yang kini tak lagi terikat oleh dendam. Malamnya,
Aku menulis di jurnal pribadiku. Mereka mungkin menilai dari baju, rumah, atau uang. Tapi aku ingin mereka belajar, menilai dari cara seseorang bangkit tanpa membenci. Anto datang dari belakang, memeluk bahuku lembut. Kamu senyum-senyum sendiri, Sid. Lagi nulis apa? Aku tersenyum, cuma nulis rencana kecil, Mas. Doain ya, semoga berjalan lancar. Ia mengangguk tanpa curiga, mengecup dahiku pelan. Selama niatmu baik, pasti Tuhan bantu. Aku menatapnya lama, hatiku menghangat. Anto tak tahu bahwa niat baikku itu bukan sekadar membuktikan sesuatu pada dunia, tapi juga untuk menenangkannya, agar ia tak lagi menunduk setiap kali dihina oleh keluarganya sendiri. Di luar, suara azan Isya menggema dari kejauhan. Aku menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang berkelip seperti saksi kecil rencanaku. Dalam hati aku berbisik pada Tuhan. Izinkan aku membalas bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran. Izinkan aku menunjukkan bahwa diam pun bisa bersuara, dan sabar pun bisa berdiri megah di atas bukit kemenangan. Sebelum tidur, aku membuka pesan terakhir dari pengembang. Baik, Bu Siti, undangan khusus atas nama Ibu Nani dan Bapak Ivan telah dikirim. Aku menutup layar, memandangi pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah yang dulu penuh luka kini tampak berbeda, tenang dan siap. Aku tahu, tak lama lagi roda kehidupan akan berputar. Dan ketika mereka datang ke rumah itu nanti, mereka tak akan melihat seorang menantu yang miskin. Mereka akan melihat perempuan yang pernah mereka remehkan, berdiri di atas bukit, tersenyum tanpa dendam. Hari itu, udara Semarang terasa lembut. Seperti angin yang tahu sedang ada sesuatu besar menunggu waktunya. Di layar ponselku, notifikasi masuk dari pihak pengembang. Tamu atas nama Ibu Nani dan Bapak Ivan sudah mengonfirmasi kehadiran untuk tur rumah contoh Blok A1. Aku tersenyum pelan. Langkah kecil dalam rencana panjangku kini sudah mulai bergerak sendiri. Bukan langkah dendam, tapi langkah keadilan yang kutulis dengan sabar dan doa. Di meja kerja, blueprint rumahku terbentang rapi. Kutarik jari di atasnya, dari taman kecil di depan, ke ruang tamu dengan dinding kaca, lalu berakhir di teras yang menghadap kota Semarang. Disitulah nanti aku akan berdiri. Bukan untuk menertawakan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa hinaan tidak pernah bisa mematikan harapan. Aku menghubungi interior designer, memastikan semuanya selesai tepat waktu. Buat suasananya tenang, jangan terlalu mewah, pesanku. Aku ingin setiap orang yang masuk merasa damai, bukan kagum. Desainer itu sempat terdiam. Rumah sebagus ini jarang dibuat sesederhana itu, Bu. Aku tersenyum. Karena kemewahan sejati ada pada ketenangan hati. Sore harinya, aku pergi ke butik kecil langgananku. Aku memilih kebaya warna hijau zaitun, lembut, anggun, tapi tidak mencolok. Kainnya jatuh tenang di kulit, seolah mengerti bahwa hari yang akan datang bukan tentang kemenangan, melainkan pembuktian. Penjahitnya, seorang ibu tua yang ramah, berkata sambil menatapku, "Wajahmu sekarang beda, Bu. Dulu waktu pertama kesini, matamu kelihatan sedih. Sekarang matamu seperti air yang tenang." Aku tersenyum lembut. Mungkin karena aku sudah berdamai dengan masa lalu, Bu. Di perjalanan pulang, senja Semarang memeluk jalanan kota. Langitnya jingga lembut dan burung-burung pulang ke sarangnya. Aku membuka jendela mobil, membiarkan angin membawa perasaan hangat yang tak bisa kualihkan. Aku sadar aku sudah berubah, bukan menjadi lebih sombong tapi lebih tenang. Karena aku tahu orang yang benar-benar kuat tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu tersenyum di waktu yang tepat. Malam itu, di rumah kecil kami, Anto menatapku dengan heran. "Kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini, Sid. Ada yang kamu sembunyikan ya?" Nada suaranya bercanda, tapi matanya seolah ingin tahu sungguh-sungguh. Aku tertawa kecil menatap wajah lelahnya. "Tidak ada, Mas. Mungkin aku cuma belajar untuk tidak memikirkan hal-hal yang bikin sesak." Ia mengangguk, tersenyum lembut.
Kalau begitu aku ikut bahagia. Anto lalu memelukku dari belakang. Aroma tubuhnya mengingatkanku pada segala perjuangan yang pernah kami lalui. Aku bersandar di dadanya, membiarkan kehangatan itu menenangkan jantungku yang berdebar. Dalam hati, aku berkata, "Sebentar lagi, Mas. Aku akan menunjukkan padamu bahwa sabar yang kita pelihara akhirnya tumbuh menjadi bukti cinta yang utuh." Malam semakin larut. Aku duduk di depan jendela, memandangi cahaya kota yang berkelip. Lalu kutulis satu kalimat di jurnal pribadiku, "Keadilan yang paling indah adalah ketika kita bisa memaafkan sebelum diminta maaf." Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Bukan lagi perempuan yang dulu takut. Bukan lagi istri yang ditertawakan di pesta keluarga. Kini aku adalah Siti yang telah belajar berdiri tanpa kebencian. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa aroma hujan dari kejauhan. Aku tersenyum pelan. "Besok mereka akan datang, Tuhan," bisikku. "Bimbing hatiku agar tetap lembut, bahkan saat Engkau menunjukkan keajaiban-Mu di depan mata mereka." Aku memejamkan mata perlahan, dan dalam keheningan itu aku tahu, takdir sedang menyiapkan panggungnya sendiri. Dan aku hanya perlu berdiri di tengahnya, dengan hati yang telah siap untuk tidak membalas apapun, kecuali dengan senyum yang tenang. Pagi itu, matahari di Semarang terbit dengan warna keemasan yang lembut. Langitnya jernih, seperti cermin yang memantulkan ketenangan hatiku. Hari yang kutunggu akhirnya datang. Hari ketika mereka akan datang, tanpa tahu bahwa rumah yang akan mereka kagumi adalah milikku sendiri. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya hijau zaitun yang kupilih dengan hati-hati. Bukan untuk tampil mewah, tapi agar terlihat pantas di hadapan takdir. Kusisir rambutku perlahan, dan untuk sesaat aku melihat bayangan perempuan yang tak lagi takut. "Sudah waktunya, Sid," bisikku pada diri sendiri. "Hari ini, diammu akan berbicara." Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam mengarah ke gerbang besar Gria Nirwana Residence. Aku melihatnya dari balkon lantai 2 rumahku. Dari balik tirai lembut yang menari pelan tertiup angin. Dari kejauhan, kulihat Bu Nani keluar dengan langkah angkuh, mengenakan kebaya merah menyala dan perhiasan mencolok di leher. Ivan berjalan di sampingnya, jas hitamnya mengilap, wajahnya penuh percaya diri. Mereka disambut oleh staf pengembang dengan senyum sopan. "Selamat datang di Gria Nirwana, Bu, Pak. Hari ini kami akan menunjukkan salah satu rumah terbaik kami, tipe Asarin." Bu Nani tertawa kecil. "Ah, cocok sekali. Saya suka yang eksklusif. Rumah seperti ini pasti cuma bisa dibeli orang yang betul-betul berkelas." Ivan menimpali dengan nada bangga. "Kami sedang cari inspirasi buat rumah baru di Jakarta. Mas, siapa tahu ada yang cocok." Aku hanya menatap dari atas diam-diam. Setiap langkah mereka di halaman itu seolah gema masa lalu. Masa di mana setiap ucapannya adalah belati bagi harga diriku. Tapi kali ini aku tak ingin membalas. Aku hanya ingin mereka melihat kebenaran dengan mata mereka sendiri. Pemandu mereka berjalan menuju rumahku. Rumah yang berdiri di ujung bukit, dengan pagar hitam tinggi dan taman mungil di depan. Dindingnya berwarna putih tulang, jendela besar memantulkan cahaya matahari, dan udara sejuk berembus dari arah pepohonan pinus. Semuanya terasa damai, tenang, seperti doa yang berubah jadi wujud. Ketika mereka tiba di depan pagar, Ivan bersiul pelan. "Wah, desainnya modern banget, Bu. Minimalis tapi elegan." Bu Nani mengangguk, matanya berbinar kagum. Ini baru rumah. Nggak seperti kontrakan sempit anakku itu. Mereka tertawa kecil. Aku yang mendengar dari dalam rumah hanya tersenyum. Pemandu membuka pagar dan mempersilakan mereka masuk. Begitu mereka melangkah ke ruang tamu, langkah Bu Nani terhenti. Matanya berkeliling, menatap lukisan kaligrafi di dinding, karpet lembut, dan aroma bunga melati dari vas kaca di meja tengah. "Indah sekali," katanya pelan. "Siapa pemiliknya?" Pemandu hanya tersenyum misterius.
Pemiliknya meminta kami merahasiakan identitas sampai nanti beliau datang sendiri. Ivan menatap sekeliling, terpukau. Siapapun dia, seleranya luar biasa. Lihat taman belakangnya, Bu. Pemandangannya langsung ke lembah kota. Aku melangkah perlahan dari belakang pintu. Langkahku ringan, tapi setiap detiknya terasa seperti dentuman di dada. Dan ketika Bu Nani menoleh, matanya melebar, terkejut, tidak percaya. Siti, suaranya parau, separuh gugup, separuh tidak yakin. Aku tersenyum lembut, menunduk sopan. Selamat datang, Bu. Silakan masuk. Ini rumah saya. Ruangan itu mendadak hening. Ivan menatapku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Bu Nani berdiri kaku, menatap sekeliling lagi, seolah mencari alasan untuk menolak kenyataan. Tapi semuanya sudah terlalu jelas. Aku berjalan ke arah mereka. Langkahku mantap, suaraku lembut namun tegas. Rumah ini saya bangun sedikit demi sedikit, Bu. Dari kerja keras yang dulu Ibu anggap tidak berarti. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa sabar dan diam bukan tanda kelemahan. Bu Nani menunduk. Wajahnya berubah pucat. Suara gemetar keluar dari bibirnya. Siti, Ibu, enggak tahu, Nak. Ibu cuman... Aku mendekat memegang tangannya perlahan. Tidak apa-apa, Bu. Saya pun dulu tidak tahu bahwa sakit hati bisa sembuh dengan doa, bukan dengan benci. Air mata mengalir di pipinya, perlahan tapi pasti. Ivan menatap ibunya lalu menatapku, malu tapi tulus. Aku hanya tersenyum. Silakan duduk, Bu. Hari ini bukan hari pembalasan. Hari ini, hari kita berdamai. Angin dari bukit meniup lembut tirai di ruang tamu. Dan di antara cahaya pagi yang masuk lewat jendela besar, aku merasa Tuhan tersenyum. Karena akhirnya, kebenaran tak perlu diteriakkan. Cukup dihidupi, lalu dibiarkan bersinar dengan sendirinya. Angin dari lembah berhembus lembut, membawa aroma pinus dan tanah basah yang menenangkan. Langit Semarang siang itu berwarna biru muda, seakan ikut menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan keluarga. Ini adalah pertemuan dua hati yang selama ini dipisahkan oleh gengsi dan luka. Bu Nani duduk di teras belakang rumahku. Pandangan matanya kosong menatap jauh ke kota yang berkelip di bawah bukit. Di hadapannya, secangkir teh melati yang tadi kubuat kini sudah dingin, tapi belum tersentuh. Aku duduk di sebelahnya, diam. Tak ingin memecah keheningan yang terasa suci. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Nani tanpa topeng kesombongan. Wajahnya tampak letih. Garis-garis usia yang dulu tersembunyi di balik make-up mahal, kini terlihat jujur. Tiba-tiba ia menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat berkata, "Rumah ini terlalu indah, Sid. Ibu gak pernah sangka kamu bisa sampai di titik ini." Aku menatapnya lembut. Semua karena doa, Bu. Dan mungkin juga karena ucapan-ucapan ibu dulu. Ia menoleh, alisnya mengernyit. "Ukipen, Ibu?" Aku tersenyum samar. Setiap hinaan yang ibu lontarkan, dulu terasa seperti duri di dada. Tapi ternyata, itu cambuk yang membuatku terus berjalan. Saya belajar diam bukan karena takut, tapi karena saya tahu waktu akan berbicara lebih jujur daripada amarah. Air mata mulai menggenang di mata Bu Nani. Ia menunduk, menggenggam ujung selendangnya erat-erat. "Maafkan Ibu, Sid." Suaranya serak. Ibu terlalu sering menilai orang dari tampilan, dari apa yang mereka punya. Ibu takut anak ibu hidup susah, makanya ibu keras sama kamu. Tapi ternyata, justru kamu yang paling sabar. Aku menatapnya lama, lalu meletakkan tanganku di atas tangannya yang bergetar. "Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya sudah lama memaafkan. Karena saya tahu, setiap orang punya caranya sendiri untuk mencintai. Dan kadang cinta itu tersesat lewat kata-kata yang salah." Bu Nani tak bisa lagi menahan air mata. Ia menunduk menangis tanpa suara. Tangannya kugenggam lebih erat, seperti menggenggam masa lalu agar tak lagi menyakitkan. Dari kejauhan, kulihat Ivan berdiri di dekat taman belakang. Wajahnya sendu, matanya merah.
Ia menghampiri perlahan, lalu berlutut di depan ibunya. "Ibu, aku juga minta maaf. Aku sering ikut menertawakan Kak Siti. Aku pikir aku lebih hebat, padahal aku cuma sombong." Bu Nani menatap anaknya dan memeluknya erat. Tangisan mereka pecah di bawah langit yang tenang. Aku menatap pemandangan itu, dan di dadaku terasa sesuatu yang hangat, seperti beban yang akhirnya terangkat setelah bertahun-tahun menekan napas. Aku tahu, inilah saatnya aku benar-benar bebas. Aku berdiri perlahan, berjalan ke pagar belakang yang menghadap lembah. Angin berembus lembut menyibak hijabku pelan. Aku memandang ke langit dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak hanya membalaskan luka, tapi juga menyembuhkannya." Bu Nani datang menghampiriku. Ia menyeka air matanya, lalu memelukku dari belakang. Pelukannya kaku di awal, tapi perlahan menjadi hangat. "Siti," katanya pelan, "mulai hari ini, kamu bukan cuma menantu, kamu anak ibu sendiri." Aku menutup mata, membiarkan air mataku jatuh di antara bahunya. Di detik itu, semua rasa sakit masa lalu luruh, seperti debu ditiup angin. Tidak ada kebencian, tidak ada penyesalan, hanya kedamaian. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan sinar keemasan yang jatuh di atas teras rumahku. Bu Nani duduk di kursi rotan, tertawa kecil bersama Ivan dan Anto. Aku memandangi mereka dari jauh, senyumku tipis tapi tulus. Aku tahu, Tuhan telah mengatur semuanya dengan indah, bahwa penghinaan tak perlu dibalas dengan kemarahan, dan kemenangan tak harus datang dari kekayaan, tapi dari kemampuan untuk memaafkan. Sore itu, di teras bukit yang tenang, aku akhirnya mengerti bahwa rumah sejati bukanlah bangunan megah, melainkan hati yang akhirnya pulang dari segala dendam. Senja di Semarang sore itu terasa berbeda. Langitnya berwarna jingga keemasan, seperti lukisan yang diciptakan langsung oleh tangan Tuhan. Dari teras belakang rumah di atas bukit ini, aku menatap matahari yang perlahan tenggelam, dan di setiap cahaya yang memudar, aku melihat perjalanan hidupku sendiri, penuh luka, tapi juga penuh cahaya. Angin sore menyibak ujung hijabku pelan, membawa aroma tanah basah dari lembah di bawah sana. Suara burung-burung yang kembali ke sarang terdengar sayup, menyatu dengan desir lembut dedaunan pinus. Aku duduk sendirian di kursi rotan, memeluk secangkir teh hangat yang baru saja kubuat, dan membiarkan pikiranku mengembara ke masa-masa yang terasa begitu jauh. Masa ketika aku masih sering menangis diam-diam di dapur sempit apartemen, masa ketika setiap hinaan terasa seperti batu yang menghantam dada, masa ketika sabar terasa seperti beban yang tak berujung kini, semua itu terasa seperti mimpi lama yang perlahan pudar di balik cahaya senja. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah berdamai. Dari dalam rumah, terdengar tawa lembut. Bu Nani dan Anto sedang berbincang dengan Ivan. Mereka kini terlihat lebih hangat, tanpa sekat gengsi yang dulu begitu tinggi. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, rumahku dipenuhi tawa tanpa sarkasme, perbincangan tanpa sindiran, dan keheningan tanpa rasa canggung. Aku menatap ke arah mereka dari balik pintu kaca. Ada untuk sesaat, aku merasa Tuhan sedang menepuk pundakku pelan, seolah ia berkata, "Lihatlah, semua sabarmu tak sia-sia." Aku memejamkan mata. Air mata menetes pelan, tapi bukan karena sedih. Ini air mata yang jatuh karena syukur. Syukur yang terlalu besar untuk ditampung oleh hati manusia biasa. Aku ingat bagaimana dulu aku sering mempertanyakan segalanya. Kenapa harus aku yang dihina? Kenapa harus aku yang diuji dengan kerasnya hidup? Kenapa Tuhan diam saat aku berjuang sendirian? Tapi kini, di bawah langit yang mulai temaram, aku akhirnya paham. Tuhan tidak pernah diam. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan, agar aku tahu bagaimana rasanya kuat, bukan karena ingin terlihat hebat, melainkan karena tak punya pilihan selain bertahan. Anto keluar ke teras, membawa 2 gelas air jahe. Ia tersenyum, menaruh satu di meja di depanku. "Masih suka melamun, ya?" tanyanya pelan. Aku tersenyum samar menatap langit yang mulai ungu.
Bukan melamun, Mas. Cuma lagi ngobrol sama Tuhan. Ia duduk di sampingku memandang langit yang sama. Kalau kamu ngobrol sama Tuhan, bilang juga terima kasih dari aku. Karena Dia kasih aku istri sekuat kamu. Aku tertawa kecil, tapi air mata jatuh lagi tanpa bisa kutahan. Mas, kekuatan itu datang dari kamu juga. Kamu yang ajarkan aku untuk tetap percaya, bahkan saat semua orang nggak percaya. Kami terdiam lama, hanya mendengarkan suara alam yang mulai hening. Dan di antara kesunyian itu, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan ambil kesederhanaan dari hidup kami, karena dari kesederhanaan inilah kami belajar bersyukur. Senja semakin turun. Cahaya terakhir matahari menembus jendela besar ruang tamu, menyinari wajah Bu Nani yang sedang tersenyum menatap cucu kecil tetangga yang berlari di taman. Aku menatap pemandangan itu, dan rasanya seluruh dunia menjadi tenang. Mungkin begini rasanya bahagia yang sebenarnya. Bukan ketika kita diminta untuk membuktikan diri, tapi ketika kita akhirnya bisa memaafkan tanpa diminta. Aku meneguk sisa teh yang sudah dingin, lalu berbisik pelan di bawah langit senja. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak memberiku hidup yang mudah, tapi Engkau memberiku hati yang tidak mudah menyerah. Dan di saat itu juga, aku tahu perjalananku belum selesai, tapi aku sudah sampai di tempat yang paling tenang, dalam genggaman Tuhan, di bawah langit Semarang yang membungkus semua luka dengan cahaya cinta. Hujan malam itu turun tanpa aba-aba. Langit Semarang yang sore tadi tenang, tiba-tiba berubah muram, mengguyurkan air deras yang menari di atap rumahku di bukit. Petir sesekali menyambar jauh di ufuk, dan angin membawa aroma tanah yang basah. Aroma yang entah kenapa selalu membuatku merasa dekat dengan masa lalu. Aku duduk di ruang tamu, ditemani secangkir coklat panas yang uapnya mengepul lembut. Anto sudah tidur di kamar. Begitu juga Bu Nani yang belakangan sering bermalam di rumah kami. Suara hujan seperti musik pelan yang menemani pikiranku yang melayang entah kemana. Lalu, di tengah suara derasnya air yang menghantam genting, bel pintu berbunyi. Sekali, dua kali, pelan, tapi jelas. Aku menatap jam dinding, pukul 10:30 malam. Siapa yang datang di jam seperti ini? Aku berjalan pelan ke arah pintu. Langkahku hati-hati. Begitu kubuka, seorang pria berdiri di sana, basah kuyup dari kepala hingga kaki. Lampu teras yang temaram membuat wajahnya samar, tapi tatapan matanya tak asing bagiku. Tatapan itu membawa aku kembali bertahun-tahun ke masa lalu, ke hari-hari di mana hidupku berada di persimpangan. Bu Siti. Suaranya berat, parau, seperti suara yang lama tak digunakan untuk berbicara. Saya, Ivan, aku terdiam. Hujan di luar makin deras, menutupi detak jantungku yang tiba-tiba melonjak cepat. Ivan, ulangku pelan. Kamu kenapa datang malam-malam begini? Ia menunduk. Rambutnya meneteskan air ke lantai marmer. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Dela pergi, Bu. Usaha saya bangkrut. Rumah disita. Semua orang menjauh. Suaranya pecah di ujung kalimat, membuat udara malam itu terasa lebih dingin. Aku terdiam, mencoba menelan perasaan campur aduk di dada. Orang yang dulu menghina, menertawakan, kini berdiri di depan pintuku. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan luka. Masuklah, Van, kataku akhirnya. Kamu kedinginan. Ia menatapku ragu. Saya malu, Bu. Setelah semua yang saya lakukan pada Ibu dan Mas Anto dulu, aku memotongnya lembut. Tidak perlu malu. Tuhan pun membuka pintu bagi yang ingin kembali. Apalagi saya. Ivan masuk, duduk di kursi ruang tamu. Aku mengambil handuk dan secangkir jahe hangat untuknya. Tangannya gemetar saat menerima cangkir itu. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang yang kehilangan arah. Dela kabur ke luar negeri dengan seseorang, katanya lirih. Uang di rekening ikut lenyap. Saya pikir ini balasan dari Tuhan karena dulu saya menghina, meremehkan dan menertawakan sabar orang lain. Aku menatapnya lama. Rasa iba merayap di hatiku, tapi tidak ada sedikit pun kebencian di sana. Hanya rasa tenang. Tenang
karena akhirnya semua roda kehidupan berputar sesuai waktunya. Van, ucapku lembut, Tuhan tidak menghukum, Ia hanya mendidik dengan cara yang kita pahami. Kalau dulu kamu ditinggikan, itu agar kamu tahu arti kerendahan hati. Dan kalau sekarang kamu dijatuhkan, mungkin supaya kamu belajar arti ketenangan. Ivan menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Air matanya jatuh, bercampur dengan tetesan air hujan di pipinya. Aku meletakkan tangan di bahunya. Berhentilah menyalahkan masa lalu. Yang penting sekarang, kamu masih hidup, masih punya waktu untuk memperbaiki segalanya. Dari dalam kamar, ku dengar suara langkah pelan. Anto. Ia keluar, menatap Ivan dengan mata lelah tapi tidak marah. Tanpa sepatah kata pun, ia mendekat, lalu menepuk bahu adiknya dengan lembut. Ayo ganti baju dulu, Van. Rumah ini masih rumahmu. Ivan terisak pelan lalu menunduk. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Aku menatap mereka berdua, dada terasa hangat. Hujan di luar mulai reda, menyisakan gemericik lembut yang seperti irama doa. Dan aku sadar, malam itu bukan kebetulan. Tuhan mengirim Ivan bukan untuk menambah beban, tapi untuk menguji apakah hatiku benar-benar sudah sembuh. Aku menatap langit lewat jendela, mendengarkan sisa rintik hujan yang jatuh perlahan. Dalam hati aku berbisik, Tuhan, Engkau sungguh indah dalam setiap caramu. Bahkan ketika Engkau mengembalikan mereka yang pernah menyakiti, Engkau menjadikannya bukan luka, tapi pelajaran tentang kasih yang sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumahku bukan hanya tempat berlindung, tapi juga tempat pulang bagi hati-hati yang akhirnya belajar merendah. Hari-hari setelah malam hujan itu berjalan pelan, seperti waktu sengaja menurunkan langkahnya agar luka bisa bernafas. Ivan kini tinggal di rumah kami sementara waktu. Ia tidur di kamar tamu, kamar yang dulu jarang digunakan, kini menjadi ruang kecil tempat seseorang mencoba memulai hidup dari awal. Setiap pagi, aku mendengar langkahnya di dapur. Tak lagi gagah seperti dulu, tak lagi penuh nada sombong dalam cara berbicara. Ia lebih banyak diam, menatap secangkir kopi lama-lama sebelum menyesapnya. Kadang ia tersenyum kecil padaku, tapi di balik senyum itu, aku tahu masih ada kelelahan yang dalam. Kelelahan dari rasa bersalah yang belum sempat terucap. Aku tidak pernah menanyakannya lebih jauh. Bagiku diamnya sudah cukup bercerita. Aku hanya memastikan ia makan, istirahat, dan tidak kehilangan arah di tengah penyesalan yang datang silih berganti. Suatu pagi, saat aku menyapu teras belakang, Ivan datang dengan langkah ragu. Bu Siti, katanya pelan, saya mau bantu, boleh? Aku menatapnya sebentar, tersenyum lembut. Tentu, Van, sapuannya dipegang dari hati, bukan dari tenaga. Ia tertawa kecil, tawa yang belum pernah kudengar sejak kedatangannya malam itu. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, aku melihat seberkas cahaya di matanya. Siang harinya kami makan bersama. Anto, yang biasanya pendiam, kali ini berbicara cukup banyak. Ia menceritakan hal-hal sederhana. Pekerjaannya, taman kecil di belakang rumah, bahkan rencana menanam bunga melati di pinggir pagar. Ivan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesekali menimpali, sesekali menunduk malu. Bu Nani ikut duduk di meja, menyendokkan nasi ke piring anak bungsunya tanpa berkata apa-apa. Tapi dari caranya menatap, aku tahu, kasih seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh gengsi yang dulu terlalu tebal. Hening beberapa saat, lalu tiba-tiba Ivan menatapku. Bu, suaranya bergetar. Kalau waktu bisa diputar, saya nggak akan pernah hina ibu. Saya malu, Bu. Saya dulu terlalu buta dengan dunia, sampai lupa bahwa kebahagiaan bukan diukur dari siapa yang paling kaya. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang kini jauh lebih manusiawi. Tidak ada yang terlambat untuk berubah, Van. Tuhan tidak menghitung berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita mau bangkit. Anto menepuk bahu adiknya. Kamu masih adikku.
Yang penting sekarang, belajar dari masa lalu, jangan tinggal di dalamnya. Ivan menunduk, air matanya jatuh ke piring. Lalu tanpa bisa menahan diri, ia berdiri dan memeluk Anto erat-erat. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah tetap buka pintu, meski aku pernah menutup hati. Aku menatap pemandangan itu sambil menahan air mata. Hati ini hangat seperti api kecil yang menyala di tengah malam dingin. Bu Nani pun ikut berdiri, berjalan perlahan mendekat, memeluk keduanya dari belakang. Tangis mereka menyatu, bukan lagi tangis duka, tapi tangis lega, tangis penyembuhan. Sore menjelang, dan cahaya matahari jatuh miring di ruang tamu. Aku duduk di kursi, menatap mereka bertiga masih berbincang sambil tertawa pelan. Rasanya seperti melihat kembali keluarga yang dulu hancur pelan-pelan, kini mulai disatukan kembali oleh waktu dan kasih. Aku menatap langit lewat jendela, lalu berbisik pada hati sendiri, beginilah cinta yang sejati, bukan yang tanpa luka, tapi yang tetap memilih memeluk, meski sama-sama pernah terluka. Angin sore menyusup dari selat tirai, membawa aroma melati dari taman belakang. Dan di antara keharuman itu, aku tahu, Tuhan sedang tersenyum melihat rumah kecil kami yang dulu dipenuhi air mata, kini menjadi tempat di mana setiap luka menemukan pelukannya. Malamnya, sebelum tidur, aku menulis di buku catatan kecilku. Dendam tidak pernah membuat luka sembuh, hanya maaf yang mampu menutupnya, dan hanya cinta yang mampu mengajarkan arti sembuh yang sebenarnya. Aku menutup buku itu, menatap Anto yang sudah tertidur di sampingku, dan sebelum aku memejamkan mata, aku berdoa pelan. Tuhan, terima kasih telah memulihkan bukan hanya hidupku, tapi juga hati kami semua. Pagi di Semarang itu dimulai dengan cahaya yang lembut. Kabut masih menggantung di lereng bukit, sementara aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruang dapur rumah kami. Ivan sudah bangun lebih awal, membantu Anto memeriksa beberapa dokumen pekerjaan di ruang tamu. Pemandangan itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti keajaiban kecil yang dikirim Tuhan setelah badai panjang. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Dua saudara yang dulu terpisah oleh gengsi dan kesalahpahaman, kini duduk berdampingan seperti masa kecil mereka kembali. Tawa kecil Ivan, yang dulu terdengar angkuh, kini terdengar tulus dan lembut. Anto pun lebih banyak tersenyum, tak lagi menatap adiknya dengan bayangan masa lalu. Aku tersenyum pelan, lalu menyiapkan sarapan. Nasi goreng kesukaan mereka. Suara sendok yang beradu dengan wajan, bercampur dengan percakapan hangat dari ruang tamu. Di antara aroma bawang putih dan kopi, rumah ini terasa hidup lagi. Beberapa hari kemudian, aku mengajak Ivan ke taman belakang. Udara di bukit begitu segar pagi itu, dan matahari memantulkan cahaya keemasan di permukaan dedaunan yang basah oleh embun. Kami duduk di bangku kayu kecil di dekat kolam ikan. Ivan, kataku pelan, hidup memang seperti air di kolam ini. Kadang tenang, kadang bergelombang. Tapi kalau kita tetap sabar, airnya akan jernih lagi. Ia menatapku lama, senyumnya getir. Saya malu, Bu. Dulu saya pikir kekayaan bisa beli segalanya, bahkan kebahagiaan. Tapi sekarang, saya sadar, kebahagiaan datang justru ketika kita berhenti mengejar dunia. Aku mengangguk. Yang penting, Van, kamu sudah sampai di titik itu sekarang. Tak semua orang bisa belajar setelah jatuh. Ivan menghela napas panjang. Saya pengen mulai lagi, Bu. Tapi kali ini, dengan cara yang benar. Saya emang gak mau lagi kerja buat pamer. Saya mau kerja supaya bisa bermanfaat. Aku menatapnya dengan rasa haru. Kalau begitu, ayo mulai dari sini. Aku mengeluarkan sebuah map dari tas kecilku. Map yang berisi proposal sederhana yang dulu pernah kutulis saat masih berjualan daring. Saya punya rencana untuk buka usaha kecil di kota bawah. Produk rumah tangga lokal yang bisa bantu warga sekitar. Ivan membuka map itu, matanya berbinar pelan. Ini ide bagus sekali, Bu. Saya bisa bantu kelola bagian pemasaran. Saya masih punya beberapa kenalan lama. Aku tersenyum, hatiku hangat.
Mungkin memang begitu caranya Tuhan bekerja, Van. Dulu kita dijauhkan karena kesombongan, sekarang disatukan lewat kerja yang bermakna. Hari demi hari berlalu, dan perlahan semuanya mulai bergerak. Ivan benar-benar berubah. Ia bekerja keras, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, tapi untuk menebus waktu yang hilang. Ia sering turun ke pasar, bertemu warga, mendengar cerita mereka. Aku melihat matanya. Mata yang dulu hanya tahu kemewahan, kini belajar melihat nilai dalam kesederhanaan. Bu Nani pun ikut membantu. Ia belajar membuat sabun alami bersama ibu-ibu sekitar. Kadang, di sela-sela tawa mereka, aku melihat air mata haru di wajahnya. Air mata yang tidak lagi menyimpan penyesalan, tapi rasa syukur. Sore itu, ketika matahari mulai turun di balik bukit, Anto menghampiriku di dapur. "Sid," katanya sambil tersenyum. "Ivan dapat kabar dari temannya. Mereka mau bantu distribusi produk kita ke toko-toko di Jakarta. Katanya peluangnya bagus sekali." Aku menatapnya tak percaya, lalu tertawa kecil. "Serious, Mas?" "Iya. Tuhan benar-benar baik, Sid. Siapa sangka, dari rumah kecil di bukit ini, sesuatu bisa tumbuh lagi." Aku terdiam, menatap jendela di mana cahaya senja masuk perlahan. Hati ini bergetar. Bukan karena gembira semata, tapi karena sadar bahwa setiap ujian ternyata punya ujung yang indah bila dijalani dengan sabar. Malamnya, aku duduk di teras, memandang langit penuh bintang. Angin membawa suara jangkrik dan aroma melati dari taman. Aku berbisik pelan, "Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan yang hancur dengan bentuk yang lebih indah." Di dalam rumah, kudengar suara tawa Anto, Ivan, dan Bu Nani bercampur jadi satu. Dan aku tahu, malam itu keajaiban telah benar-benar kembali. Pagi itu, langit Semarang seolah baru saja lahir. Warna birunya bersih tanpa awan, sinarnya hangat tapi lembut, seolah Tuhan sengaja menurunkan harapan lewat cahaya matahari. Dari teras rumah di atas bukit, aku bisa melihat kota di bawah sana. Gedung-gedung, pepohonan, dan jalanan yang berkilau oleh pantulan sinar mentari. Dan di antara pemandangan itu, aku tahu, hidup kami benar-benar sudah berubah. Usaha kecil yang kami bangun beberapa bulan terakhir, kini tumbuh seperti benih yang menemukan tanahnya. Produk-produk sederhana kami, sabun alami, lilin aromaterapi, dan minyak pijat buatan tangan, mulai dikenal, bukan hanya di Semarang, tapi juga keluar kota. Semua berawal dari kejujuran, dari kerja keras yang tak mengharapkan pujian, dan dari niat baik yang kami jalankan bersama. Di halaman belakang, Ivan sedang menata barang kiriman untuk dikirim ke Jakarta. Bu Nani membantu membungkus. Sesekali tertawa kecil sambil memberi komentar yang lucu. Anto memeriksa nota pesanan sambil sesekali memanggilku dari jauh. "Sid, tolong cek lagi jumlah sabun melati. Jangan sampai kurang kirim ya." Aku tersenyum dari dapur, menyiapkan teh hangat untuk mereka. Hati ini terasa penuh, bukan oleh harta, tapi oleh rasa cukup yang menenangkan. Rasa yang dulu ku cari lewat kerja keras, tapi baru ku temukan lewat kebersamaan. Siang itu, seorang wartawan lokal datang untuk meliput usaha kami. Aku menolak muncul di depan kamera, memilih membiarkan Ivan yang berbicara. Ia bercerita dengan rendah hati, bukan tentang kegagalan masa lalunya, tapi tentang bagaimana cinta keluarga mengubah segalanya. "Aku belajar dari kakak iparku, Bu Siti," katanya di depan kamera. "Beliau mengajarkan satu hal yang paling penting dalam hidup. Jangan pernah membalas keburukan dengan kebencian, karena kebaikan yang tulus akan mencari jalannya sendiri." Saat mendengarnya dari dapur, aku tak kuasa menahan air mata. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Tuhan benar-benar menulis ulang kisah kami dengan tinta kasih sayang. Menjelang sore, langit mulai berubah warna. Cahaya oranye menembus jendela rumah, menciptakan siluet lembut di dinding ruang tamu. Aku duduk di kursi rotan, menatap mereka bertiga,
Anto, Ivan, dan Bu Nani tertawa sambil berbagi kue hangat. Aku terdiam lama, menikmati pemandangan yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam doa. Anto memegang tanganku. Kamu diam aja, Sid. Lagi mikir apa? Aku tersenyum. Aku cuma bersyukur, Mas. Dulu kita selalu ditertawakan karena hidup sederhana, tapi sekarang aku tahu. Sederhana justru yang membuat kita kuat. Anto mengangguk pelan. Iya, Sid. Kalau bukan karena kesabaranmu, mungkin kita nggak akan sampai sejauh ini. Aku menatap matanya, dan di sana kulihat cinta yang tidak berubah meski waktu telah banyak menguji. Ivan mendekat, menyerahkan secangkir teh hangat. Untuk Bu Siti, pahlawan tanpa panggung, katanya sambil tertawa kecil. Aku tertawa pelan, menatap wajahnya yang kini jauh lebih tenang. Pahlawan nggak perlu panggung, Van, jawabku lembut. Cukup tahu bahwa yang dulu salah, sekarang sudah pulang dengan hati yang benar. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit Semarang berubah jingga keemasan, seolah seluruh kota ikut bersujud dalam syukur. Aku berdiri di teras, menatap horizon yang perlahan gelap. Di dadaku, hanya ada kedamaian, bukan karena aku sudah menang, tapi karena aku sudah selesai berperang dengan diriku sendiri. Ya Allah, bisiku pelan. Engkau tidak menjadikan hidupku mudah, tapi Engkau menjadikannya bermakna. Engkau tidak memberi jalan lurus, tapi memberi kaki yang kuat untuk melangkah. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin senja menyentuh wajahku. Dan dalam keheningan itu, aku tahu. Aku sedang berdiri di bawah langit baru. Langit yang bukan hanya menyinari rumahku, tapi juga hati kami yang telah kembali menjadi satu. Siti tidak pernah bermimpi menjadi kaya, ia hanya ingin tenang. Dan akhirnya, Tuhan memberinya keduanya. Dari perempuan yang dulu diremehkan, ia berubah menjadi cahaya kecil yang menuntun keluarganya kembali pulang. Ia membalas hinaan bukan dengan amarah, tapi dengan kesuksesan yang lahir dari ketulusan. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena hatinya lebih kuat dari kebencian. Di Bukit Semarang itu, rumah Siti berdiri bukan sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai saksi bahwa keajaiban datang pada mereka yang tetap baik, bahkan ketika dunia tidak adil, karena sesungguhnya orang yang sabar bukanlah yang tidak pernah marah, tapi yang tetap memilih cinta ketika hatinya bisa saja membalas dengan benci. Terima kasih sudah menonton kisah ini di channel Mau Cerita. Jika kisah Siti menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak hati yang belajar bahwa diam pun bisa menjadi bentuk terindah dari kekuatan.